Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, ketemu lagi dengan gue Zaki di channel Berita Barca. Oke, di video kali ini gue akan bahas tentang bursa transfer Barcelona atau pemain-pemain yang akan ditransfer dari klub lamanya ke Barcelona atau yang free agent guys ya. Oke, video ini gue buat hari Selasa tanggal 31 ya kalau nggak salah. Tanggal 1. Iya kalau nggak salah, gue lupa tanggal berapa, kalian bisa lihat aja di tanggalan kalian sendiri. Oke, gue akan bahas transfer Aguero, Eric Garcia dan Jorginho Wijnaldum ya, sama Depay juga. Oke. Oh ya, sama Emerson Royal, gue lupa. Ada 5 pemain yang akan ditransfer dari klub lamanya dan free agent ke Barcelona. Ya, ada 5 pemain. Oke, yang pemain pertama yang pasti ya Sergio Aguero saja guys ya, karena sudah resmi guys tadi malam jam 11 lebih itu peresmiannya, konferensi persnya. Aguero resmi jadi pemain Barcelona. uh, Aguero mungkin untuk kemungkinannya akan pakai nomor berapa, gua lebih cocok Aguero pakai nomor punggung 9 sih guys. Dan katanya kan ada beberapa pemain yang akan dijual Barcelona seperti Martin Braithwaite, Junior Firpo, Clement Lenglet, Samuel Umtiti, terus siapa lagi ya, Philippe Coutinho. Untuk Coutinho sendiri akan dikembalikan ke Liverpool guys katanya untuk mengurangi tagihan hutang. Lalu ada uh, Jordi Alba katanya mau dijual, tapi gue masih bingung Jordi Alba penggantinya siapa aja, karena Jordi Alba itu back kiri yang utama di Barcelona nggak ada, cuma Jordi Alba doang. Terus Griezmann katanya juga mau dijual, terus sebenarnya gue nggak cocok kalau Griezmann dijual. Terus ada Neto, ada Juan Miranda juga akan bukan diputus ya, kayak nggak bakal diperpanjang kontraknya sama jadi putus kontrak sih sama Barcelona. uh, Alena juga akan dijual gitu. Kecuali Ricky Pick mungkin akan di peminjaman, pakai kontrak peminjaman bukan dijual ke mana sih. Oke. Jika Bradford beneran dibuang, ya mungkin ya pasti sih Bradford pasti bakal dibuang. Jadi Aguero akan menggunakan nomor 9 guys. Oke, kita lanjut ke transfers Eric Garcia. Eric Garcia katanya sih kalau nggak hari ini ya besok guys. Peresmian konferensi pers seperti Aguero tadi malam, kayaknya kalau nggak hari ini ya besok. Aku untuk Eric Garcia mungkin akan menggunakan nomor antara nomor 50 ya, 50 yang seperti di Manchester City, nomor 15 penggantinya Clement Lenglet kalau dijual, atau nomor 6 guys. Karena Alenya juga akan dijual juga ya. Mungkin kalau nggak 15, 6 gitu nomor punggungnya Eric Garcia kalau nggak 50 guys. Untuk Eric Garcia sendiri dan Aguero sama-sama menerima gaji sekitar 5 juta euro per tahun kalau nggak salah. Pemotongan gaji ya, karena krisis finansial Barcelona ya. Keuangan Barcelona lagi tidak stabil, makanya ada kesepakatan pengurangan gaji guys. Oke. Untuk transfer ketiga yaitu Jorginho Wijnaldum guys. Gua ada sedikit kontroversi nih, karena pelatih timnas Belanda melarang Jorginho Wijnaldum melakukan pemeriksaan tes medis dengan Barcelona guys. Kan Wijnaldum ada di Belanda tuh. Terus wakil tes medisnya Barcelona itu datang ke Belanda. Terus kalau nggak salah ya, ini gue lihat beritanya itu si pelatih timnas Belanda Frank de Boer kalau nggak salah ya, itu melarang Wijnaldum dan Depay untuk, kalau Depay belum menjawab apa ya, belum memutuskan masa depannya, tapi kalau Wijnaldum sudah pasti ke Barcelona guys. Itu info yang gua dapat dari Fabrizio Romano ya, kalau transfer Wijnaldum dan Depay. Frank de Boer bilang kalau pemainnya harus fokus kepada Euro dulu, jangan ke transfers. Jadi Wijnaldum mungkin akan tes medis dan peresmiannya mungkin setelah Euro ya kalau nggak salah, sama Depay juga. Oke, untuk nomor punggungnya sendiri mungkin Wijnaldum akan menggunakan nomor 8 guys, peninggalan Pjanic, karena Pjanic juga akan dijual. Atau kita Pjanic dijual kembali ke Juventus atau kemana gue nggak tahu. Pokoknya nomor 8 akan dipakai sama Wijnaldum.
Oke, lanjut kita ke transfer keempat ya. Memphis Depay sudah disodori penawaran kontrak dan lain-lainnya, tapi belum menjawab belum memberikan jawaban dari kontrak yang diberikan oleh Barcelona gitu guys. Ya kalau misalnya Depay gabung juga, karena kan dulu Depay mau dimasukkan untuk menggantikan posisi Luis Suarez dengan menggunakan nomor 9, tapi karena Aguero sudah masuk, kemungkinan besar nomor 9 bakal diambil sama Aguero. Jadi Depay menurutku akan menggunakan nomor, kalau Dembele dijual, Depay akan menggunakan nomor 11. Tapi kalau Dembele nggak dijual, mungkin Depay akan menggunakan nomor punggung 19 milik Matheus Fernandes, karena Matheus Fernandes tidak banyak kontribusi di Barcelona, makanya dia akan dijual dan masuk daftar jual Barcelona. Kemungkinan besar Depay akan menggunakan nomor punggung 19. Oke. Lanjut kita ke transfer kelima, Emerson Royal. Emerson Royal kembali dari masa peminjaman dari Real Betis ke Barcelona, guys. Barcelona membayar ke Betis kalau nggak salah 9 juta euro. Nanti Emerson Royal akan jadi pesaing ketat di wingback kanan dengan Sergio Des. Gue masih bingung nih, kayaknya kan nomor punggung untuk Emerson di Real Betis kan 22 guys, 22, sementara di Barcelona sudah dipakai sama Ansu Fati. Jadi mungkin kalau nggak pakai nomor 24 ya 23 guys gitu. Okay. Yang menarik ini transfer Emerson Royal guys, karena untuk Barcelona sendiri sudah memiliki 2 bek kanan, tapi meskipun satunya mau dibuang guys, si Sergio Roberto ya, si Rintah itu. Oke, 2, sebenarnya 3 sih, cuman yang satu ini Oscar Mingueza kan guys, bek tengah, cuman dia bisa ditaruh di bek kanan. Jadi kita hitung aja ada 3 back ya. Nanti kalau semisal Emerson masuk terus Sergio Roberto nggak jadi dijual, 4 back kanan guys, bayangin. Terus back kirinya kosong, anjir cuman 1 Jordi Alba gitu doang. Dan katanya pemain muda La Masia, siapa namanya, lupa gue itu, Alexander Balde kalau nggak salah. Siapa itu, ada Balde-nya itu mau dinaikkan ke tim utama untuk menjadi pelapis Jordi Alba guys, back kiri. Pokoknya menarik itu dari transfer ini Emerson Royal guys, menurut gua ya, karena Emerson Royal akan menjadi pesaing yang benar-benar ketat akan bersaing ketat dengan Sergio Des di back kanan Barcelona. Gua juga akan sedikit memprediksi starting line up Barcelona di musim depan ya. Kalau gue sih prediksi gue menggunakan kembali ke formasi 4-3-3 guys, dengan skema 4 back, bukan 3 back sejajar lagi, 4 back, 3 gelandang dan 3 penyerang guys. Oke, dan gue lupa ada satu transfer yang masih dua transfer yang diisukan ke Barcelona, yaitu Matthijs de Ligt dan Gianluigi Donnarumma. Oke, untuk back Juventus sendiri, Matthijs de Ligt katanya dia masih nyaman dengan Juventus, jadi kita lewati aja. Tapi untuk Gianluigi Donnarumma itu kayaknya berpotensi besar masuk ke Barcelona guys, menggantikan. Tapi Barcelona harus berpikir matang-matang, karena apa? Ter Stegen, kiper utama Barcelona itu masih bagus, masih bisa dibawa ke tengah. Jadi jika kalau Donnarumma masuk itu harus pelatih Barcelona Ronald Koeman ya, kalau misalnya tetap itu harus pandai-pandai kayak Pep Guardiola dulu merotasi pemainnya guys. Kalau Pep Guardiola dulu kan 2 kipernya Barcelona kan, Pinto sama Valdes itu kan dua-duanya kiper bagus guys. Jadi tapi Pep Guardiola pintar, jadi merotasinya itu seimbang. Jadi Pinto main di Copa del Rey, Valdes main di La Liga dan Liga Champion. Jadi Copa del Rey juara, Liga Champion dan La Liga juara, sama-sama dua kiper yang bagus gitu. Nah, kalau semisal Donnarumma masuk, mungkin Donnarumma akan jadi pelapis Ter Stegen kalau semisal Ter Stegen tidak dijual. Jadi Ronald Koeman harus pintar-pintar merotasi pemainnya ya saat menggunakan 2 kiper itu guys, karena dua-duanya kiper yang sangat bagus. Jika beneran Donnarumma masuk ke Barcelona, prediksi nomor punggungnya kalau nggak tetap 99 ya 13 guys. Gantikan Sineto. Oke. Prediksi starting line up Barcelona musim 2021-2022 menggunakan formasi 4-3-3 ya. Ini menurutku ya.
Posisi kiper masih ditempati oleh Ter Stegen. Untuk dua backnya kita akan menggunakan Eric Garcia dan Gerard Pique. Kalau nggak Gerard Pique bisa diganti sama Oscar Mingueza atau Ronald Araujo. Back kanannya ada persaingan kita ini antara Emerson dan Sergio Des, tapi gue lebih condong ke Sergio Des. Untuk back kiri masih Jordi Alba guys ya. Untuk gelandangnya kita menggunakan 3 gelandang guys. Berarti Sergio Busquets tetap di posisinya yaitu sebagai gelandang jangkar atau gelandang bertahan. Untuk kanan yang mendampingi Sergio Busquets itu ada Wijnaldum dan Frenkie de Jong. Untuk Pedri kita taruh ke bangku cadangan karena gua masih kurang yakin sama Pedri, karena Pedri itu masih terlalu dini untuk menjadi tulang punggung Barcelona saat ini ya. Jadi kita masih menggunakan Busquets, Frenkie de Jong dan Wijnaldum. Untuk trio lini depannya ini trio baru guys ya, namanya Grimero. Itu yang membuat trio Grimero itu temen gua ya guys, namanya Hafiz. Ya kalian bisa follow di Instagramnya di deskripsi ada nama Instagramnya, kalian bisa follow. Dia bilang ke gua, Jadi trio Barca di musim depan namanya Grimero. Grimero itu apa? Gue sempet bingung. Grimero, Griezmann, Messi, Aguero, anjay. Jadi nanti trio depan di Barca adalah Grimero ya, Messi di kanan, Griezmann di kiri ya. Gua gini guys, posisi asli Griezmann adalah second striker atau gelandang serang guys. Bukan penyerang murni. Jadi kalau misalnya Griezmann ditaruh di kiri itu menurut gua ya, dia nggak bisa terlalu fokus mencetak gol, tapi kalau dia bikin assist mantap guys. Jadi kalau kepengen Griezmann main bagus tapi tidak sebagai seorang eksekutor terakhir taruh di sayap, dia akan bikin assist yang bagus. Contoh pas melawan Sevilla di semifinal Copa del Rey ya, dia bikin assist cantik sekali ke Gerard Pique yang mengantarkan Barcelona masuk ke final. Oke, di kiri ada Griezmann, di kanan Messi, dan di tengah ada Sergio Aguero. Untuk pelapis Sergio Aguero sendiri ada Memphis Depay. Untuk pelapisnya Griezmann ada pelapisnya Griezmann ada Dembele. Pelapisnya Messi ada Francisco Trincao. Griezmann juga dilapisi oleh Ansu Fati juga. Untuk gelandangnya ya, untuk pelapisnya Sergio Busquets ada Pedri guys ya. Untuk pelapisnya Frenkie de Jong ada Ricky Puig. Wijnaldum mungkin tetap gak ada pelapisnya ya. Pokoknya kita bisa rotasi aja dengan lini tengahnya. Untuk backnya sendiri ya guys, numpuk ini. Ada Eric Garcia, Gerard Pique, Ronald Araujo dan Oscar Mingueza. Jadi bisa berotasi dua-dua gitu guys. Untuk back kanan yang tetap dirotasi ya Emerson Royal sama Sergio Des. Untuk back kiri cuma Jordi Alba ini. Sama kalau misal pemain La Masia yang namanya siapa itu, Balde itu, back kiri itu masuk mungkin akan dirotasi dengan Jordi Alba guys. Oh ya, ada rumor transfer satu lagi guys, back kiri dari Ajax Amsterdam katanya ingin masuk ke Barcelona. Bukan ingin ya, tapi Barcelona ingin membelinya, yaitu Lisandro Martinez. Itu pemain timnas Argentina kalau nggak salah, Lisandro Martinez. Dulu sih Barcelona inginnya tuh Nicolas Tagliafico, cuman karena kekurangan finansial jadinya nggak jadi beli ya. Dan sekarang rumornya Lisandro Martinez ingin ke Barcelona gitu guys ya. Kalau misalnya back kirinya, kalau ada Lisandro Martinez sama ada satu back kiri dari La Masia, mungkin akan ada 3 back kiri, 2 back kanan, 4 back tengah, 1, 2, 3, 4 kiper ya. Ter Stegen, Donnarumma, Inaki Pereira, dan Arnau Tenas. Gelandangnya ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah ya. Untuk penyerangnya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penyerang guys, gila nggak tuh. Terus belum lagi ada yang dari La Masia tuh, wah berapa itu squad Barcelona. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan thank you for watching. Jangan lupa follow Instagram gua di @jaki-301_ dan follow Instagram gua Hafiz Setia, ada di deskripsi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you next videos. Visca Barca, Visca katanya. Bye bye.